Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang stadium luka atau grade-nya luka. Dilihat dari segi kedalaman dia menimbulkan sebuah critical damage pada kulit. Nah, ada 4 stadium 1, 2, 3, 4. Semakin dalam, angkanya semakin besar. Nah, tentunya berarti ini kita membahas kedalaman ya, berarti dari anatomi sebuah kulit. Ini anatomi atau luas penampang sebuah kulit itu seperti ini, guys. Kulit paling luar ini namanya epidermis atau kulit ari, istilahnya orang awam ngomong ya. Kulit ari ini kan kadang kalau kita tergores, teriritasi, lalu mengelupas dan sebagainya. Nah, ini tipis-tipis gini, ini juga ada 5 lapisan di sini, terdiri dari lapisan yang namanya corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basale dan sebagainya. Masing-masing karakter seperti apa, Anda kalau misalnya mau mendalami lebih lanjut silahkan googling ini tentang anatomi. Di situ bentuknya ada style tanduk dan sebagainya. Secara umum epidermis ini fungsinya sebagai pelindung karena ini bagian terluar dari tubuh kita. Oke, nah di sini tidak ada pembuluh darah ya guys. Makanya kadang kalau misalkan mengelupas pun loh kok nggak ada darah ya? Ya karena di sini tidak ada pembuluh darah. Itulah epidermis. Lapisan kedua namanya dermis. Nah, dermis itu di sini lapisan kedua kulit yang sebenarnya itu ini. Di sini baru ada pembuluh darah, pembuluh saraf. Jadi kalau kita sentuh kerasa itu sebenarnya yang kerasa adalah saraf-saraf yang di sini. Di sini juga ada pembuluh darah. Jadi luka kalau sampai tahap sini, maka dia bisa mengeluarkan darah. Entah perdarahannya mikro atau agak besar dan sebagainya ya, semuanya ada di sini pembuluh darahnya. Oke. Nah, di sini juga ada kelenjar sebum, kelenjar minyak, kelenjar keringat. Ada folikel rambut juga, akar-akarnya ini juga di lapisan dermis ini guys. Lapisan dermis ini jaringannya ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, istilahnya itu lapisan retikuler, papiler gitu ya guys. Ini lapisan kedua. Jadi kalau luka merusak lapisan pertama yaitu namanya stadium 1. Sampai lapisan kedua namanya stadium 2, seperti itu. Lapisan yang ketiga namanya subkutan atau lapisan lemak ini atau hipodermis. Hipo itu kan artinya di bawah dermis. Subkutan ini terdiri dari lapisan lemak, bantalan lemak. Nah, ini juga merupakan sebuah proteksi dari benturan-benturan keras ya guys. Ini lapisan ketiga. Kalau luka sampai merusak ke lapisan ketiga ya namanya stadium 3. Seperti itu guys. Nah, di bawah lapisan lemak ini, disinilah organ-organ di dalam di sini. Di sini sudah ada otot atau daging, atau juga di sini ada tulang. Tentunya semakin dalam ke sini, di sini juga pembuluh darah juga banyak ya di daging. Makanya kalau misalkan luka dalam lah, semakin dalam kan semakin resiko perdarahannya juga semakin banyak, apalagi sampai menyentuh area sini di grade 4, lapisan keempat atau stadium 4. Daging kalau terkoyak, kalau trauma sampai benda tajam dan sebagainya, otomatis perdarahan bleedingnya lebih banyak. Nah, kalau misalkan di area sini juga Anda merusak pembuluh darah yang besar, entah itu vena, entah itu arteri, ya otomatis juga perdarahannya akan lebih banyak daripada tidak hanya sekedar perdarahan mikro, tetapi bisa aja perdarahan yang terus-menerus sulit dihentikan, tidak hanya sekedar berhenti secara otomatis mekanisme hemostatis ya, tetapi kadang membutuhkan perlakuan-perlakuan, misalkan dibebat, didep, ditekan, atau bahkan tindakan-tindakan operatif. Misalkan di sini arteri atau nadi yang terkena, yang terputus dan sebagainya, tentunya itu membutuhkan tindakan-tindakan pembedahan dan sebagainya. Inilah yang namanya anatomi sebuah kulit. Luka grade 1 di sini, grade 2 di sini, grade 3 di sini, grade 4 di sini, atau lebih dalam lagi bisa mengenai tulang dan sebagainya. Karena ada misalkan sebuah luka traumatik kecelakaan sampai dagingnya kelihatan, sampai tulangnya kelihatan atau bone expose dan sebagainya. Tentunya semakin dalam semakin serius. Nah, dalam penyembuhan luka grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ini juga bisa mendefinisikan berarti kira-kira kelembaban yang dibutuhkan seperti apa. Nah, sebenarnya mengatur kelembaban ini ya tergantung dari grade-nya, karena yang namanya kelembaban itu diciptakan bagaimana lingkungan yang tercipta itu seperti normalnya kulit itu seperti apa. Kelembaban luka di sini di epidermis dengan di dermis beda, suhunya beda, kekedapan udaranya beda. Semakin ke sini grade 3, grade 4 kelembaban yang dibutuhkan beda. Suhu yang dibutuhkan juga beda. Suhu antara di sini dengan di sini semakin dalam kan juga semakin tinggi suhunya, seperti itu. Nah, makanya balutan yang kita ciptakan itu juga sebenarnya menyesuaikan dengan
kondisi normalnya. Semakin dalam lukanya, berarti yang dibutuhkan lingkungannya berarti semakin hangat, kelembabannya juga semakin tinggi, seperti itu. Itulah mengapa luka-luka kalau misalkan sudah tipis, sudah misalkan area-area sini, apalagi menjelang sampai ke epidermis, di sini juga kelembaban yang dibutuhkan semakin berkurang. Itu juga mempengaruhi bagaimana sih baiknya kita mengatur ketebalan salep yang kita kenakan di situ, kekedapan udaranya dan sebagainya. Jadi ini akan menentukan juga dressing apa atau balutan luka apa yang akan kita gunakan, lalu berbasis minyak atau air yang akan kita gunakan, lalu kita mengatur kehangatannya seperti apa, kekedapan udaranya seperti apa. Jadi itu sangat mempengaruhi ya guys. Makanya kita juga harus memperhatikan grade lukanya ini seperti apa untuk menentukan tata laksana atau treatment dari luka tersebut. Gitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.